warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmarani dengan NIM 8594 13005, jurusan PGSD S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji makanan untuk percobaan praktikum IPA. Nah, untuk uji makanan ini saya akan melakukan 3 percobaan, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan uji protein. Yang pertama, kita akan melakukan uji coba uji makanan karbohidrat. Untuk alat dan bahannya ada seperti ini. Ini alat dan bahan serta bahan makanan yang akan kita gunakan. Yang pertama, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan larutan lugol. Dan sekarang saya akan melakukan uji coba, yaitu saya akan memberikan tetesan lugol pada bahan makanan yang sudah tersedia, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi ketika diberikan cairan lugol. Ini saya tetesi larutan lugol ke semua bahan makanan yang akan diuji seperti pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Inilah beberapa bahan makanan yang kita tetesi cairan lugol. Yang pertama kentang, yang kedua telur, ketiga pisang, yang keempat nasi, yang kelima margarin, yang keenam tepung terigu, yang ketujuh gula pasir, yang kedelapan biskuit, yang kesembilan tahu putih, dan terakhir apel. Itulah beberapa bahan makanan yang sudah saya campurkan cairan lugol, dan kita dapat kesimpulan bahwa bahan makanan seperti pisang, nasi, biskuit, dengan kentang dan tepung, ketika diberikan cairan lugol, dia berwarna pekat atau berwarna ungu atau hitam, menandakan dia mengandung karbohidrat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan uji lemak pada ada 10 bahan makanan ini. Nah, ini adalah bahan makanannya semua. Ini alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan uji lemak pada makanan. Kertas coklat ukuran 10x10, pipet, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu. Nah, untuk cara menguji bahan makanan yang mengandung lemak, kita menggunakan kertas sampul ini. Dengan cara kita akan menggosok bahan makanan ke kertas ini, kemudian kita akan menunggu 10 menit sampai melihat apakah memiliki bekas minyak pada kertas coklat ini. Nah, di sini saya sudah melakukan uji coba lemak pada bahan makanan, dan saya sudah menggosok atau menggesek beberapa bahan makanan ke dalam kertas coklat untuk melihat apakah bahan makanan ini mengandung lemak atau tidak. Nah, saya sudah menggesek beberapa bahan makanan di kertas coklat ini. Nah, kita tunggu beberapa menit hingga kita melihat apakah ada bekas yang ditimbulkan ketika kita menggeseknya. Setelah beberapa menit, inilah hasil dari bahan makanan yang kita gosok pada kertas coklat tadi. Setelah beberapa menit sudah kita diamkan, saya akan mengecek kertas coklat ini. Saya menggunakan sinar matahari. Kebetulan sinar matahari sangat bagus cuaca hari ini. Untuk tahap selanjutnya,
Saya mengecek kertas coklat yang sudah digosok pada bahan makanan tadi untuk membuktikan apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak. Inilah hasil akhir dari beberapa bahan makanan yang kita uji. Nah, kita lihat sini ada beberapa yang mengandung lemak dan tidak mengandung lemak. Lakukan pengecekan, saya melihat ada beberapa bahan makanan yang memiliki bekas berminyak yang jelas menandakan bahwa dia mengandung lemak, seperti ada margarin, kemudian ada santan juga, sedikit pada susu, kemiri. Ini adalah kemiri. Ini kacang tanah juga ada sedikit kelihatan bekas minyak lemaknya. Itu saja. Ingin mengetahui uji lemak, kita melihat bahwa pada kertas coklat kelihatan bekas minyaknya atau samar-samar kelihatan bekas basah yang tembus pandang. Itu menandakan bahwa bahan makanan ini mengandung lemak di dalam kandungan bahan makanan tersebut. Kita akan melakukan uji coba protein pada bahan makanan. Ini alat dan bahan yang akan kita gunakan uji protein: lilin, penjepit, bulu ayam, gula pasir, telur rebus, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, kangkung, seledri, dan terakhir adalah larutan biuret. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan ini. Kita akan memberikan tetesan biuret ke beberapa makanan dan kita melihat perubahan yang terjadi untuk menguji kandungan protein pada makanan. Pertama, kita melakukan uji coba membakar bulu ayam dan membakar bahan lainnya seperti daun seledri, kangkung, roti, dan telur, dan membandingkan baunya apakah memiliki bau yang sama dengan bulu ayam. Jika memiliki bau yang sama, berarti memiliki kandungan protein. Kemudian saya memberikan tetesan larutan biuret kepada bahan makanan yang mau kita uji coba seperti tepung terigu, tempe, telur, roti, gula pasir, dan daging ayam. Inilah hasil ketika ditetesin biuret seperti tepung terigu, daging ayam, roti, tempe, gula pasir. Inilah beberapa bahan makanan yang telah kita tetesin larutan biuret dan dapat kita simpulkan bahwa tepung terigu, daging ayam, roti, telur, dan tempe memiliki warna ungu yang menandakan bahwa bahan makanan ini mengandung gizi protein. Itulah hasil percobaan praktikum saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.